Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Darul Ukhuwah Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan bila goyah wa syukron bila nihayah wa la haula wa la quwata illa billah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahdi Hisnuddin Rantisi, santri kelas 6 asal Malang. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan pertama bagi saya sendiri untuk menjadi moderator dalam Darul Ukhuwah Podcast. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu spesial. Tamu yang tidak kalah spesial dari tamu-tamu sebelumnya. Beliau adalah Al-Ustadz Azam Jauzati Rafi selaku Ketua Temaram 12 Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Ya baik, ini saya panggil Ustadz aja ya. Ya. Ya kan antum sudah menjadi Ustadz pengabdian di sini. Oh ya. Ya Ustadz Azam Jauza, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, insya Allah kita di podcast kali ini akan membahas tentang temaram. Ya, temaram, tentang segalanya terkait temaram. Mungkin sebelumnya antum jelaskan terlebih dahulu tentang apa sih temaram itu. Kan mungkin ada pemirsa di luar sana yang tidak tahu temaram, kenapa diadakan temaram, maupun apa itu temaram sendiri. Ya, mungkin silakan antum jelaskan dulu. Oke, siap. Jadi Temaram itu adalah singkatan dari Tebar Semangat Muharram. Oh ya. Yang mana itu adalah event yang memperingati hari ulang tahun Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Kemudian juga namanya Tebar Semangat Muharram ya, pasti kita memperingati tentang bulan Muharram. Apa itu di bulan Muharram? Apa yang di bulan Muharram? Yaitu tahun baru Hijriah. Jadi entah gimana caranya ya Pak Yai, Masya Allah bisa menjadwalkan ulang tahun Pondok Pesantren Darul Ukhuwah ini, pendiriannya, peresmiannya di tanggal 1 Muharram itu, di bulan Muharram, di awal bulan, bertepatan dengan tahun baru Hijriah juga, tahun baru Islam. Yang pastinya ini adalah sebuah spesial ya, spesial maksudnya kita istilahnya gini, pondok PPDU ulang tahun yang merayakan satu dunia. Oh ya, iya satu dunia. Pondok Pesantren Darul Ukhuwah ulang tahun yang merayakan satu dunia, Muslim satu dunia. Karena apa? Tahun baru Hijriah. Nah, itu seluk-beluk temaram dari namanya ya, dari namanya Bersemangat Muharram. Jadi kalau untuk acaranya, biasanya acaranya itu adalah yang paling kita ketahui ya, yang paling sudah jadi mindset, sudah biasa di pikiran kita para santri, wali santri yang sudah lama mungkin itu kan, temaram adalah sejenis pentas seni akbar. Ya, pentas seni. Kayak di Gontor ada panggung gembira dan sebagainya. Nah, dari situ ya gitu. Jadi Temaram adalah Pentas seni akbar. pentas seni akbar. Kalau kita ya. tahu di luar mungkin banyak yang pakai nama panggung gembira, tapi kalau di Darul Ukhuwah namanya Temaram. Gitu. Oh ya, baik. Ya. Kemudian untuk apa sih diadakan temaram itu? Kenapa kok kita harus mengadakan temaram, dan tujuan diadakannya temaram itu apa? Nah, kenapa kita harus membuat temaram? Kenapa kita harus mengadakan temaram? Kenapa kita harus memikirkan setiap tahunnya harus ada temaram, harus ada pensi besar itu, harus ada perayaan ulang tahun pondok? Mengapa? Karena pertama, kayak kita ulang tahun. Misal kita ulang tahun, kita pasti memikirkan, oh, usiaku sudah tambah tua, berarti apa saja yang harus diperbaiki. Nah, namanya manusia ya, kita nggak bisa hidup stagnan, kita nggak bisa hidup polos-polos gitu ya. Harus ada ya, sehari dua hari kita menjalani sesuatu yang berbeda. Dalam satu tahun Pondok Pesantren Darul Ukhuwah harus sekali dua kali menjalani membuat
kegiatan yang berbeda. Jadi nggak cuma dari pagi ngaji, dari tahajud ngaji, sholat, belajar dan lain-lain. Itu kan kalau semisal santri ya, kita kan manusia santri. semuanya. Santri kan nggak manusia kan, itu dia. Mereka kalau menjalankan aktivitas yang stagnan dalam waktu yang jangka waktu yang panjang, jangka waktu yang lama, ya bosen ya, boring. Jadi maka dari itu Pondok Pesantren Darul Ukhwah mengadakan temaram, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda, itu kan bocor ya. Sesuatu yang berbeda di temaram ini. Oh ya, baik. Mungkin itu ya, temaram sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin kan ini adalah sebuah kehebatan dari santri tersebut sendiri ya. Santri kan kalau misalnya di luar itu kan cuma ngaji, cuman baca Quran, cuma belajar. Tapi ternyata santri juga bisa mengadakan sebuah acara besar seperti itu temaram. Iya. Pentas seni akbar. Bahkan orang luar mereka bilang, ketika saya mendatangi beberapa sponsor ya, mereka bahkan kaget, takjub, dan bilang wow fantastis banget ketika mereka lihat rincian dananya sampai ratusan juta. Oh, ratusan juta. Nah, mereka lihat rundown, mereka lihat bahkan desain proposal, kita pasti diapresiasi ketika datang ke apa yang Sponsor. punya sponsor gitu. Kita pasti diapresiasi. Gitu ya. Keren santri. Iya. Kita pembuktian karena santri nggak cuma bisa itu toh, juga bisa manajemen event, ya, organizing event organizing. Oh ya, baik. Terus untuk temaram 12 kali ini tuh kapan diadakannya? Nah, untuk temaram 12 kali ini akan diadakan 27 Agustus 2022. 27 Ya, Agustus, hari Sabtu. hari Sabtu. Sabtu. Untuk pemulaian acara, rundown acara dimulai sejak Kita open bazar mulai dari pagi, kemudian bazar open pagi. gate untuk eventnya ba'da asar. Jadi kita sudah bisa, wali santri sudah bisa masuk, sudah bisa, ya terserah lah di dalam. Oh, wali santri bisa masuk ya? Nah, bisa. Jadi Oh. setelah 2 tahun ini nggak apa ya, corona dan lain-lain virus. sebagainya, alhamdulillah untuk tahun ini bisa wali santri datang langsung menghadiri acara temaram. Untuk wali santri apakah dibatasi tiap santri atau terserah? Satu santri bisa. Kita satu santri terserah. Terserah mendatangkan keluarga besar. Keluarga besar monggo. Kalau nanti misalnya nggak cukup kursinya. Agak cukup kursinya kan, banyak kursi pondok. Oh iya, banyak kursi pondok. Insya Allah cukup ya. Insya Allah cukup, banyak kok. Jadi kan nggak semua wali santri datang, ada yang dari luar Jawa kan, iya. juga nggak. Ya kalau yang dari luar Jawa itu gimana? Luar Jawa live streaming. Oh, live streaming. Ya, kita juga ada live streamingnya juga. Oh, live streaming di Ya, Daruha di Media ini. YouTube Darul Ukhwah. Daruha Nah Media. ini nanti ya jangan lupa Iya, live. live streaming hanya di Daruha Media. Ya. Untuk estimasi penonton kira-kira berapa? Estimasi penonton kita sampai 2000 insya Allah. 2000 penonton. Dari wali santri, asatid, Wali santri. mungkin warga juga, Warga. terus alumni juga. Warga umum bisa masuk. Warga umum bisa masuk. Oh, ya ada pungutan biaya kan? Kita nggak ada pungutan biaya, kita Mungkin masuk. cuma parkir. Ya parkir aja, Parkir, parkir ya. di depan, Parkir. masuk terserah. Yang penting semuanya pakai ID card, Oh, ID card. ya pengenal. Hmm. Jadi kita tahu mana yang tamu, mana yang nyelonong. Oh, ya. Ya, gitu. Untuk tempatnya di mana diadakannya temaram? Panggungnya ya. Panggungnya. Pokoknya insya Allah kita bangun di lapangan basket di belakang. Oh, lapangan basket ya. Berbeda dengan temaram-temaram Iya, sebelumnya. iya. Jadi yang temaram sebelumnya kita pasti di dalam lapangan futsal. Insya Allah tahun ini kita buat beda. Kita taruh di lapangan belakang. Jadi menampung lebih banyak. Kita setelah 2 tahun corona nggak bisa hadir temaram langsung, harus live setiap tahun. Yang pastinya kan wali santri mereka, oh setelah 2 tahun aku nggak pernah lihat anakku tampil, tahun ini bisa ikut
harusnya datang gitu kan ya, harusnya datang. Iya. Buat apa? Buat ya biar anaknya seneng. Masa aku tampil nggak datang orang tua aku, pasti orang tua kan mikirnya gitu. Jadi kita taruh di belakang biar kapasitas penontonnya bisa lebih banyak. Ya. Untuk wali santri sendiri itu boleh datang ke pondok itu mulai kapan? Wali santri insya Allah yang luar Malang, yang luar Jawa, itu kita sediakan penginapan. Oh, ada penginapan. Ya, penginapan untuk 1 hari. Oh, jadi hari sebelumnya, hari Ya, Jumat. hari Jumat mereka boleh check in. Ya, penginapan lah di situ untuk tidur, untuk istirahat dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah acara ya langsung pulang. Oh ya. Ini juga pertama kalinya wali santri kelas 1 bisa masuk pondok ya. Nah, iya setelah 2 angkatan nggak pernah 2 angkatan ya. 2 angkatan langsung. 2 angkatan wali santrinya bahkan mungkin nganterkan anaknya pertama kali ke pondok itu nggak di pondok kan ya, kan di balai desa ya. Jadi saya sebenarnya juga kasihan ya sama wali santri kelas 2 angkatan di atas ini, karena pas nganterin santrinya mau masuk pondok mereka nggak pernah lihat pondoknya, Pak. Iya. Gitu. Jarang ya. Iya. Mungkin ada sih sebelumnya ada penyemukan. Penjemukan juga ya. Tapi itu kan dibatasi per Iya. minggu. Untuk minggu pertama kelas 1, minggu 2 kelas 2. Jadi wali santri jarang ke pondok. Dan nggak semuanya mungkin hadir ya ke sini. Iya. Bisa datang ke sini. Ya, itu. Kemudian terkait konsep acara. Acaranya katanya saya dengar itu acaranya berbeda dengan temaram-temaram sebelumnya. Apakah benar? Kalau berbeda harus pasti ya. Oh ya, harus pasti. Setiap tahun kita harus ada peningkatan, Oh, bro. iya. Wah, gitu. Jadi temaram setiap tahun harus lebih baik daripada temaram sebelumnya. Itu sudah jadi moto kita, nggak cuma temaram, acara-acara lain seperti apa organisasi-organisasi lain seperti mungkin asatidnya, mungkin osadunya, mungkin dan lain-lain. Event-event juga seperti mungkin ada MHQ atau apa lagi sebagainya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, gitu. Jadi apa yang baru dari tahun ini itu tadi pertama ya panggungnya di belakang. Panggungnya di belakang. Terus kita bisa menghadirkan wali santri. Kalau dari konsep acaranya, alhamdulillah untuk temaram tahun ini itu ada Jumat Berkah. Jumat Berkah. Ya, jadi sudah berjalan 2 kali. Minggu kemarin alhamdulillah dibagikan ke warga. Kemudian minggu ini kemarin hari Jumat itu kita ke Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Oh, membagikan Ya, jadi dalam bentuk sembako gitu. Ya. Sembako dan makanan sebagainya. Iya. Oh. Nah, itu untuk acara Jumat Berkah. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada jalan sehat ya. Oh, iya, jalan sehat dan sebagainya ya. Kalau tahun ini Jumat Berkah gitu. Jumat Berkah. Untuk penampilannya sendiri gimana? Katanya ada namanya award. Nah, masa ada award? Iya. Nah, ya, jadi ada award. Pertama kita adakan award karena apa? Kita mau mengapresiasi santri-santri yang mereka memang cocok dan pantas untuk mendapatkan apresiasi, mendapatkan suatu penghargaan. Jadi di dalam suatu pondok ataupun kehidupan lah, kita nggak cuma harus dikasih sanksi, tapi juga kita perlu dapat penghargaan. Nah, gitu. Kan ini yang merupakan perbedaan dari temaram-temaram sebelumnya, yang dimana temaram sebelumnya kan nggak ada yang namanya award. Iya. Jadi MC masuk terus langsung penampilan sampai selesai. Nah, dari itu saya dari awal mulai mikir tentang temaram ya. Yang pertama kali saya pikirkan adalah gimana caranya penampilan acara kita itu adalah acara 2 pihak. Maksudnya apa? Feedback terus komunikasi 2 pihak itu terjadi. Jadi nggak cuma wali santri lihat kita, tapi kita juga memperhatikan wali santri. Oh iya. Jadi kan nggak cuma award, ada door prize juga. Nah, itu dia dimana kita bisa komunikasi sama wali santri. Bayangkan kalian nonton sebuah acara, kalian cuma suruh nonton, ya boringnya lumayan lah ya, boring lumayan.
Jadi maka dari itu kita buat door prize. Dan karena sebelumnya saya tanya orang tua saya tanya orang-orang, beberapa orang, ya orang tua lah wali santri gitu. Jangan yang paling ditunggu-tunggu di Temaram itu apa? Door prize, hadiah. Door prize, hadiah. Ya itu. Jadi wali santri itu senang ketika acaranya itu nggak cuma satu arah aja, jadi dua arah. Kita punya komunikasi menghubungkan antara yang tampil dengan yang menonton. Gitu. Oh ya. Untuk penampilan sendiri itu kalau nggak salah saya dengar itu kayak drama panjang ya. Nah, iya. Drama panjang. Iya. Drama panjang yang di tokoh utamai dua santri. Ya. Dua santri. Itu gimana itu? Nah, itu Mungkin boleh kasih sekilas lah gambarannya. Ya. Pertama kali kan ide konsep itu datang dari Temaram 6 ya. Saya mikir sebelumnya belum kepikiran. Kan saya suka apa namanya buat cerita gitu ya, buat video film pendek gitu ya. Jadi apa yang pengen tak sampaikan di Temaram itu harus ada alur yang jelas. Storytelling dari awal sampai akhir connect, dari awal sampai akhir ada alurnya, naik turunnya ada, dan kita nggak cuma nampilin penampilan gini tiba-tiba langsung gini, tiba-tiba langsung gini, enggak. Kita bikin acara yang flow-nya, alurnya itu nyambung. Nah gitu. Jadi kita hubungkan dengan drama itu, aktor dua itu. Jadi aktor dua itu gunanya apa? Merajut antara satu penampilan ke penampilan lainnya. Jadi kita ada satu alur cerita gitu ya, satu alur cerita yang nyampaikan nanti aktor itu, kedua aktor itu. Oh ya. Kemudian penampilan itu yang mewujudkan maksud dari aktor itu apa. Nah gitu. Oh ya. Ya. Oh ya, ada yang lupa. Tema Temaram 12. Oh iya, belum dibahas dari awal tadi. Harusnya di awal tadi. Apa Ya. tadi? Tema Temaram 12 tahun ini Temaram 1444 Hijriah adalah ya. Awakening After Adversity. Awakening. Nah, dimana tema ini adalah kita ambil karena setelah Corona 2 tahun, 2 tahun lebih mungkin ya, kita ingin mengadakan suatu kebangkitan. Awakening kan artinya kebangkitan. Nah, after adversity adalah bisa diartikan keterpurukan atau apa ya, down atau Jatuh ya itu. Jadi kita ingin membuat tema yang kita mengimplementasikan sebuah kebangkitan dari Corona 2 tahun itu. Oh ya, ya temanya. Ya. Terus apa lagi ya? Oh, tentang kendala-kendala Temaram. Kendala Temaram. Iya, kendala Temaram 12 kali ini. Ada nggak? Kendala, kalau secara saya pribadi, saya punya prinsip kalau semua itu nggak jadi kendala serius ya. Saya orangnya santai gitu. Maksudnya kalau ada masalah nggak begitu dalam memikirkan. Jadi kalau kendala dari anak-anak sendiri, mungkin panitia kan dari pengabdian ya, angkatan kita pengabdian, panitia utamanya. Namanya pengabdian dibagi. Oh ya, dibagi. Ada yang Malang, ada yang Rembang, ada yang Lumajang. Oh ya, 3 tempat ya? 3 Malang, Rembang, Lumajang. Nah, melihat dari tahun sebelumnya, sebelum Temaram, yang pengabdian Lumajang mereka belum berangkat, mereka masih disuruh ngerjain Temaram di sini. Masih ngurus Temaram. Nah, itu. Nah, untuk tahun ini kebijakannya berbeda ternyata. Yang Lumajang ternyata dari awal pelantikan langsung diberangkatkan ke Lumajang. Jadi adalah suatu kendala juga ya, kita segala persiapan, jadi kita satu orang bisa megang 2-3 job desk. Oh Ya. iya. Tapi juga dari situ ada banyak manfaatnya juga sih. Kita lebih fokus, yang panitia Malang kita lebih fokus untuk menghandle acara, mikir segala sesuatunya, daripada kalau kita kebanyakan personel kan banyak yang nganggur juga ya. Jadi semakin gede, semakin besar kita itu ternyata
saya belajar dari Temaram ini, kita harus bilang enggak kepada teman-teman sendiri. Kita harus bilang enggak. Semisal kita bukan enggak butuh apa namanya? Kita ngerasa enggak seret, kita ngerasa enggak apa namanya? Enggak cocok dengan anak ini, kita harus bilang enggak. Maksudnya dari panitia Lumajang enggak semuanya perlu dibawa ke Malang. Maka dari itu apa namanya, kita cuma perlu yang di Malang untuk persiapan jauh-jauh hari. Mungkin kalau sekarang kan yang Lumajang sudah kembali ya, jadi untuk personel kayak angkat-angkat, kayak dekor proyek dan sebagainya itu perlu. Cuma kalau persiapan kayak teknis kayak dan lain-lainnya itu, kalau kita kebanyakan personel, kita harus bilang enggak perlu kebanyakan personel, nanti takutnya banyak yang nganggur gitu. Oh ya, emang gitu ya, kendala acara-acara kan kebanyakan yang kita adakan panitianya kebanyakan. Nah itu ya, bahkan saya kenal sama orang di luar, event organizer terus ya dan sebagainya, mereka acara sebesar Porprov untuk opening Porprov, mereka panitia nggak sampai 50. Wow. 20 sampai 30 orang. Tingkat provinsi ya? Provinsi. Dia panitia nggak sampai 20. Itu pas pra-acaranya ya, tapi pas acara hari H mereka butuh kayak resepsionis, parkir dan sebagainya, pasti banyak kalau hari H. Cuma sebelumnya kita bisa lihat maksudnya apa? Maksudnya saya dari sini pengen ngambil positive thinkingnya loh. Acara sebesar Porprov 20 orang aja cukup panitianya. Jadi maka dari itu saya sampaikan ke teman-teman, kalau kita nggak perlu banyak-banyak personel nggak apa-apa, kita biarkan anak-anak Lumajang, biarkan panitia Lumajang mereka fokus ngapal Quran. Fokus ngapal Quran di sana. Nah, biar kita yang di sini ngerjain Temaram, persiapan. Nanti aja hari H kita turunkan semuanya gitu. Oh iya. Ya mungkin minum dulu aja. Ya monggo. Capek. Ya. Ya mungkin cukup itu aja ya pembahasan kita. Ada yang perlu dibahas lagi nggak? Yang kurang? Apalagi ya? Tentang Temaram ini yang beda apa gitu? Bahkan jujur saya sendiri nggak ngerasa kalau ada Temaram ya. Karena ya apa ya, Temaram sudah jadi kayak kegiatan sehari-hari ya, setiap hari. Setiap pagi buka laptop ngedit. Malamnya ngapain, ngurus ini, rapat-rapat, terus diskusi sama teman-teman ya. Ya tugasnya ketua aslinya nggak angkat-angkat gitu ya. Nggak berat, kita cuma mikir nanti gimana ini gitu aja. Cuma untuk pemikir dan penyuruh ya. Saya juga salut sama kawan-kawan panitia Malang ini yang apa namanya, yang SD. Saya jujur appreciate, salut banget sama anak SD, sama teman-teman saya yang juga pengabdian di SD. Karena apa? Pertama, mereka sekolah, mereka mulai ngajar itu jam 6, jam setengah 7 insya Allah, jam setengah 7 mereka mulai ngajar. Jadi habis syuruk itu mereka langsung mandi, sarapan dan lain-lain. Kalau telat sarapan, telat mandi, nggak bisa sampai siang, mereka nggak bisa sarapan lagi gitu. Nah itu mereka berangkat jam 7, kemudian pulangnya duhur lah, agak dekat duhur. Kemudian pas awal-awal kemarin ketika kita butuhnya untuk Temaram ya, mereka ternyata di SD juga ada raker, dia sampai siang sampai sore bisa rakernya, dan itu setiap hari. Jadi kadang kita kewalahan pengen ngurus Temaram tapi banyak PJ yang lagi ngajar di SD. Jadi itu juga sebuah kendala, tapi juga salut bagi saya, ternyata di samping mereka jadi ustadz SD, mereka juga bisa ngelatih anak-anak, ngelatih penampilan untuk Temaram. Nah itu dari situ ternyata wow, masya Allah, dan alhamdulillah saya dapat teman-teman yang kawan-kawan yang apa ya, mereka nggak jatuh begitu saja. Mereka tahu kalau pekerjaannya banyak, mereka manage sendiri, manage untuk aku masih ada tugas Temaram, habis dari SD ke Temaram. Dan nggak cuma SD saja,
SD, Riayah, KMI dan sebagainya. Dan kita sekarang pengabdian ya bisa dibilang kita sudah full, ya nggak full banget ya, maksudnya dominan kita ngisi di bagian-bagian asatid, KMI, terus Riayah, apalagi Riayah ya pengasuhan sekarang lebih banyaknya ke pengabdian ya yang megang. Nah, itu KMI, TU, sebagainya. Mereka kerja setiap hari ya kantoran lah. KMI kan kayak kantoran, kayak ustadz masuk jam 7, pulang zuhur. Nah, gitu. Ya kalau saya kan gampang, humas nggak ada kantornya. Iya. Nah, itu. Ya mungkin cukup sekian aja ya. Ya mungkin untuk selanjutnya ya silakan wali santri datang sendiri ke Pondok Pesantren Ruha untuk lihat Temarang. Iya, biar tahu sendiri. Iya. Suruh datang sendiri. Iya, wajib datang. Wajib datang. Kan kalau misalnya kita jelaskan perinci lebih dalam tentang Temarang, nggak surprise. Oh, iya. Ya mungkin terakhir nih untuk Ustadz Azam Joza mungkin bisa memberikan pesan kepada wali santri ataupun para pemirsa di YouTube. Ya, pesan terakhir, terserah. Pesan apa ini? Bentuknya kayak gimana? Ya pesan tentang Temarang. Tentang Temarang atau bebas? Ya terserah. Bebas ya. Ya. Apa ya? Lihat kamera ya. Pesan dan kesan untuk antum semua para pemirsa di rumah, saksikan Temarang 12 hanya di Pondok Pesantren Darul Ummah tanggal 27 Agustus ya.